Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wasubhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasra 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasiha lil ummah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya ibadallah, ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Wa qala ta'ala wa idh ibtala Ibrahim rabbih bikalimatin fa'atammahunna. Wa qala ta'ala wa man ahsanu dinan liman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin fattaba'a millata Ibrahim hanifa fattakhadallahu Ibrahima khalila. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang kami hormati dan kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, satu ungkapan daita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan syukur kita kepada Allah, karena di mana daita sebenarnya atas izin Allah, daita masih dipertemukan kembali oleh Allah di satu hari yang dimana hari sedikit sama-sama disentasa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu banyak nikmat-nikmat yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut semakin bertambah daita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu bentuk syukur seorang hamba kepada Allah adalah membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah seorang nabi yang dimana Nabi Muhammad digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dua manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada mereka Habibullah dan Khalilullah, merupakan dua kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dua manusia akan sudah bikin sama-sama disentasai. Dua nabi dan rasul inilah
yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat Islam agar menjadi kedua manusia ini menjadi panutan terbaik bagi kita. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah nyata kata Allah, telah jelas kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri pribadi Nabiullah Ibrahim, yaitu dan keluarganya menjadi contoh terbaik bagi kita, contoh tauladan figur terbaik bagi umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyampaikan lagi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Muhammad kata Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat contoh tauladan yang terbaik. Maka hanya ada dua nabi ini jemaah sekalian yang dimana Allah Subhanahu menyuruh umat Islam agar menjadi keduanya sebagai panutan dan figur terbaik di batu mendaita sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking terbaiknya dua manusia ini memiliki sama-sama dasar sehingga kita tidak melupakan dua nama ini dan terus kita sebut-sebut dalam salat mendaita ketika mendaita membaca tasyahud Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi tetap memberikan dua salawat kepada dua nabi tersebut. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang mubarakah ini, mari dan dai sedikit sama-sama saya. Kami akan mengangkat satu tema yang dimana kisah Ibrahim merupakan kisah yang sangat indah dan menakjubkan, ya, sebagai teladan dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik di dalam Al-Quran khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabiullah Ibrahim. Dan nama Ibrahim dalam Al-Quran tidak kurang dari 69 kali Allah menyebut nama Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sedikit sama-sama diserta saya adalah seorang nabi yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana bentuk ujiannya adalah ujian yang irasional, ujian yang sampai tidak masuk akal. Jemaah sekalian sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tamahunna. Sungguh kata Allah, kami telah menguji Ibrahim ini dengan beberapa kalimat. Fa'tamahunna, dan Nabi Ibrahim sedikit sama-sama disentasa melalui semua ujian itu dan beliau berhasil sehingga beliau mendapat gelar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa takhadallahu Ibrahim khalilah. Sungguh kami jadikan Ibrahim kata Allah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ujian yang pertama sedikit sama-sama disertai yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu ujian terhadap keluarganya. Beliau memiliki seorang bapak jamaah sekalian. Tidak hanya dia sekedar menyembah berhala, akan tetapi bapaknya Ibrahim memiliki perusahaan. Jadi anda tahu perusahaan, perusahaan dari rumah. Jadi lain sekedar penyembah berhala aman Nabi Ibrahim. Bahkan beliau adalah ahli dalam membuat batu. Jadi amat sedikit sama-sama disentasa yang dihadapi oleh Ibrahim adalah ayah yang musyrik. Siapa nama ayahnya? Allah Subhanahu cerita dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, ya Azar, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah ya ayahku. Kau dinembak kita karena satu benda tidak bisa mendatangkan manfaat, yang tidak bisa memberikan mudarat. Namun apa jawaban daripada bapaknya Ibrahim Azar ini? Jemaah sekalian sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Wahai Ibrahim,
Jika sekiranya engkau tidak berhenti mendakwahiku, maka sungguh aku akan melempar engkau. Kembali aku nanti jadi dan aku akan mengusirmu gitu. Namun Ibrahim sedikit sama-sama disentasai. Merupakan Nabi Allah yang menitik hati yang lembut jemaah sekalian. Beliau sabar. Sabar menghadapi seorang ayah musyrik. Bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku akan berdoa kepadamu. Akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalaupun dait pada hari ini jemaah sekalian, kami dait anak dengan luar tanah Islam pada agama yang benar. Terumpa kami amal inan dait tidak paham agama, belum sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh masih jauh sedikit sama-sama dicerita saya. Kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim menghadapi ayah kandung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua sedikit sama-sama dicerita saya. Ibrahim menghadapi satu kaum yang dimana kaum sedikit sama-sama disertai dipimpin oleh seorang penguasa zalim. Dia dan Namrud sedikit sama-sama disertai lain penguasa kaleng-kaleng lain. Kalau Fir'aun dia hanya menguasai satu negeri yang kita kenal dengan Raja Mesir, dialah Fir'aun. Jadi dia hanya menguasai Mesir. Akan tetapi Namrud termasuk salah satu daripada 4 manusia yang pernah menguasai bumi. Jadi Namrud ini termasuk 4 manusia yang pernah menguasai sebagian besar bumi ini. Bainal masyriqi wal maghrib, 2 muslim, 2 kafir. Jadi 2 muslim yang pernah menguasai bumi ini, yang pertama Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman bin Daud. Dia menguasai bumi jemaah sekalian. Bukan menguasai satu negeri, 2 negeri, tidak. Bumi dia kuasai. Bahkan beliau memimpin dari jenis manusia, bahkan jin sekalipun tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua Dzulkarnain yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Itu muslim. Kemudian kafir itu termasuknya Namrud dan Bahtun Nasr yang pernah membantai habis Yahudi di Palestina. Jadi 4 manusia ini pernah menguasai. Dan manusia seperti apa sedikit sama-sama disentasa dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pelajaran terpenting yang mendaita sikap dan prinsip Ibrahim. Keberanian yang dimiliki oleh Ibrahim ketika menghadapi penguasa zalim luar biasa sedikit sama-sama disentasa. Sampai ngai kaum saja dari sebuah kami kampung dan kami temui ngai. Sampai disanggupi ngai. Karena disuka diceritakan jemaah sekalian bahwa ketika orang-orang musyrik mengadakan sebuah ritual besar, hari raya bagi mereka, dia tinggalkan kampung halamannya. Di saat itu Nabi Ibrahim masuk di suatu tempat di mana tempat tersebut berkumpul dengan seluruh jenis patung berhala sedikit sama-sama disentasa. Kemudian Nabi Ibrahim umbasa. Total Nabi Ibrahim sedikit sama-sama disentasa. Kecuali beliau tinggalkan satu saja, yang paling besar. Jadi Nabi Ibrahim. Ini keberanian sedikit sama-sama disentasa luar biasa. Enggak hindai bodore kau adahuna Nabi Ibrahim itu luaran. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat sedikit pun dalam hati Ibrahim untuk takut kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedikit sama-sama disentasa diketahui oleh seluruh orang-orang musyrik saat itu. Mereka sampaikan kepada Namrud. Enggak Namrud sedikit sama-sama disentasa. So kira-kira tolong parang. Kiram kelaingan. Marpernang dontar maka batana rumah lainnya dia Ibrahim. Akhirnya jemaah sekalian, seluruh pemuka sedikit sama-sama disentasa. Orang-orang terpenting dalam kerajaan Namrud dikumpulkan saat itu. Kemudian jemaah sekalian, mereka bermusyawarah. Mereka merunding di antara mereka. Kira-kira kamu bicara siapa? Udah bicara siapa? Harus tanggorin siapa?
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, diambil satu kesepakatan ketika kaina tiap hari terima Namrud seluruh usulan sedikit sama-sama diselesai. Maka seluruh peserta yang hadir bertanya pada Namrud, wahai Tuhan, ausni kita di Rusia. Maka sambil Namrud sedikit sama-sama diselesai. Aku tidak ingin kematian seorang ini seperti kematian orang biasa. Nah, kena sebuah kena matian seperti tidak seperti kebanyakan orang. Aku menginginkan kematian Ibrahim kematian spektakuler, lain dengan yang lain. Aku kena minta Tuhan. Maka Namrud pun berkata, hari Tuhan, bakar dia hidup itu. Kasih Maurice bikin sama-sama di sini. Akhirnya jemaah sekalian, ketika ngenalur hari proses pembakaran Nabi Ibrahim, seluruh masyarakat jemaah sekalian satu pun tidak ada yang tidak memiliki andil. Matundu haju, melembah haju, metewe haju, kuliah haju, pokoknya pak, kabar haju. Sampai diceritakan jemaah sekalian, esen haju gena, tolong pur mete. Esen haju tolong pur mete. Hanya untuk membakar seseorang yang bernama Ibrahim. Jemaah sekalian sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ketika proses ngaina puru Nabi Ibrahim jemaah sekalian, Nabi Ibrahim tidak dilempar jemaah sekalian. Nabi Ibrahim lain lo tahu kubunnya kalau api punya dorong. Jadi memakai manzani, jadi kani alat pelontar, ini model panah. Rapi betul sedikit sama-sama disentasai, tiada rapi itu api. Ketika berusaha berpakai tidak bisa dan mampu menarik sedikit sama-sama disentasai. Maka Namrud pun memerintahkan ayah kandungnya Ibrahim, hai Ajar, nunggu. Au adelu lu una aman kegena rabi ayah. Nabi Ibrahim sempat berdoa kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah, berilah kekuatan kepada ayahku ya Allah. Jangan permalukan dia di hadapan orang banyak. Beri dia kekuatan ya Allah. Sampai dia sedikit sama-sama. Akhirnya lukuh rima amal Ibrahim dia. Maka tertariklah pelontar tersebut. Nabi Ibrahim pun menuju api sedikit sama-sama disentasai. Adalah rakakan api sedikit sama-sama disentasai. Seluruh malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, malaikat angin, malaikat hujan, semua datang jemaah sekalian. Maina, ya Ibrahim, izinkan aku menaruh jasa kepadamu. Udah nama bantu ngomongnya. Tidak, kata Ibrahim. Tidak, aku tidak butuh kalian. Maina ni kena, malaikat urang kena, nam kamai urang kena supaya api ini padam. Nabi Ibrahim pun mengatakan dengan perkataan yang sama. Sehingga datanglah Jibril, ya Ibrahim, izinkan aku menaruh jasa kepadamu. Akhir sampai Nabi Ibrahim sedikit sama-sama disentasai menjadi pelajaran bagi kita. Sampai Nabi Ibrahim, ya Jibril, kau makhluk, aku pun makhluk. Dan api itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik ini aku tidak butuh siapa-siapa, kata Ibrahim. Aku hanya butuh Allah. Aku tidak butuh siapa-siapa. Haur kelampar yang menetis ketantur malah semua tidak dilondai. Aku hanya butuh Allah. Maka keluarlah kalimat yang sangat masyhur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah Allah sebaik-baik penolong. Dialah sebaik-baik pelindung, kata Ibrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar kalimat ini sedikit sama-sama disentasai. Sungguh Ibrahim luar biasa, kata Allah. Dia bunga satu kau afim dia sedikit sama-sama disentasai. Dia masih menggantungkan imannya hanya kepada aku, kata Allah. Dia tidak butuh siapapun kecuali hanya kepadaku. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada api, ya nar, wahai api, kata Allah, kuni bardan, menjadi dinginlah engkau api, kata Allah. Para pakar ahli tafsir jemaah sekalian
menjelaskan hadis ini jemaah sekalian. Sekiranya Allah berhenti pada kalimat ini, berarti api sudah kira usin ay akan pesakit. Seandainya Allah berhenti pada kalimat kuni dan menjadi dinginlah kamu api, berarti api terpanas sampai sakit. Karena orang saya musim. Maka ada yang saya kemusin api sedikit sama-sama dan saya. Malaikat pun berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim hambamu ini menggigil ya Allah karena kedinginan. Usir Allah rumah kita, tersiksa dia dengan kedinginan ya Allah. Maka muncullah kalimat salaman ala Ibrahim, selamatkanlah Ibrahim. Selamatkan taklah sulikim sama-sama saya. Bukan selamatkan dari panasnya api, tapi selamatkanlah Ibrahim dari kedinginan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebuah barangkali ujian sunnah. Marah ujian. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim sudah sama-sama istri memiliki dua istri. Istri yang pertama itu Sarah, tidak dikaruniai Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Ada tewarakan anak Sarah sudah sama-sama istri. Dia pun berkata kepada suaminya, wahai suamiku, engkau seorang nabi. Nabutuh kita dengan tahun generasi, maka nikah kita. Ini luar biasa. Kemudian, ternyata Sarah ini memilih, langsung dipilih oleh Sarah, yaitu seorang budak hadiah dari seorang raja, yaitu Siti Hajar. Siti Hajar dia budak hadiah dari seorang raja, dan Sarah menikahkan Hajar ini dengan suaminya. Kemudian berjalan waktu jemaah sekalian, Siti Hajar melahirkan seorang anak, yaitu Ismail. Kenapa Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul? Karena nabi dan rasul itu lahir daripada dua rahim, Sarah dan Siti Hajar. Dari Sarah setelah lahirnya Siti Hajar, yang dimana sudah divonis tidak akan bisa melahirkan karena membongking siap. Namun kuasa Allah 90 lebih tahun umurnya Ibrahim, Sarah pun dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Maka dari dua jalur inilah jemaah sekalian, para nabi dan rasul yang tersebar di seluruh dunia, 124.000 nabi dan rasul. Dari dua jalur ini. Sarah melahirkan Ishak melahirkan Yakub, dan Yakub melahirkan 12 anaknya termasuk Bunyamin dan Yusuf. Dari 12 nabi ini, dari 12 anak Yakub jemaah sekalian, maka disitulah munculnya Yahudi, Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel? Karena Yakub itu nama lain daripada Israel. Isra dalam bahasa Ibrani itu hamba, El itu Tuhan, hamba Tuhan, hamba Allah. Maka keturunan daripada Yakub ini disebut Bani Israel. Sampai terakhirnya Idru Nabi Isa. Adapun jalurnya Siti Hajar hanya ada dua. Ismail, tidak ada lagi setelahnya kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak terima kebetulan Yahudi Nabi Muhammad sampai sekarang tidak diterima. Karena Yahudi mereka tunggu Nabi Muhammad, Nabi yang mereka tunggu itu diceritakan dalam Al-Quran itu, qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi telah diceritakan dalam kitab Taurat dan Injil dalam kitabnya mereka bahwa akan muncul seorang rasul dari kalangan mereka yang bernama Ahmad.
Namun ketika munculnya Rasulullah SAW ini bukan daripada jalurnya Bani Israel, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Muncul Nabi Muhammad ini bukan dari Bani Israel. Mereka berkata, oh ini sihir yang nyata. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ujian yang ketiga jemaah sekalian. Beliau disuruh tinggal di satu padang pasir. Lara kai peso Siti Hajar ke, karena puncak kecemburuan Siti Sarah ini sudah luar biasa. Sampai nanti aku kira Siti Hajar ke kecemburuannya. Ini istri Nabi. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puncak kecemburuannya Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya ini ke satu lembah dari Palestina menuju Al-Haram di Makkah. Adil agak sedikit sama-sama di sini. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilebahkan sebuah hidup yang tidak ada kehidupan, kata Allah. Rabbi ini askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzurriyyatin. Jadi Allah menyuruh dia menitipkan anaknya di satu lembah yang kering. Tiada kehidupan sedikit sama-sama di sini. Jangankan gahina fuhajum memori, fuhajum mati tibaran. Wiikai ana, wiikai lamu ana matui kalagi. Ismail sedikit sama-sama di sini. Ketika beliau menitipkan anaknya jemaah sekalian, beliau pun berbalik arah kembali ke Palestina. Tandon bari loh Nabi Ibrahim. Ada tanum bari kan enak jarak sedikit sempat dari batu beringke edina. Sumpu jumpa nak rai batu lagi. Belum kai dosa kalau orang batu belah Siti Hajar, ya suamiku, aina tazhab? Telah terbiak kita. Kepada siapa yang kau titipkan kami di sini wahai suamiku? Mari kita coba mata dua ini. Ya malam ini dosa ini. Kepada siapa yang kau titipkan kami di sini wahai suamiku? 3 kali pertanyaan Siti Hajar sedikit sama-sama dasar pertanyaan yang sama tidak dijawab sedikit pun oleh Nabi Ibrahim. Dicampur. Lain karena berdesauna, lain karena berseren tidak. Cuman karena titekan walunci ada sedikit sama-sama dasar. Anak matoi kalawi pakiti oleh manusia sedikit sama-sama dasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika tolu kali solik Siti Hajar ke istri yang soleh ini, guys ya, pembicara solik nggak ada sih. Maka dia mengulang dengan pertanyaan yang keempat. Apa pertanyaannya jemaah sekalian? Allahu amaraka bihadza. Wahai suamiku, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruhmu untuk menitipkan kami di sini? Sebuah rumah merugi makawan mana? Makawi mata tak ada gitu. Maka di saat itulah Ibrahim menjawab sedikit sama-sama di sini. Sampailah Nabi Ibrahim. Karena sih apa jawaban Ibrahim? Qala na'am iya kaina. Sesungguhnya Allah menyuruhku untuk menitipkan kalian di sini. Lalu apa jawaban istri solehah ini? Ini pelajaran ibu-ibu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Apa jawaban istri solehah Siti Hajar ini? Wahai suamiku, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk menitipkan kami di sini, rumah berkami kena, maka berangkatlah wahai suami. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan membiarkan kami wahai suamiku. Berangkatlah kalau ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Coba ibu bayangkan jemaah sekalian. Wipaki di sebuah lembah padang pasir tidak ada kehidupan. Mango. Tiba-tiba Umar Selajah kira harus bikin sama-sama di sini. Coba bayangkan sedikit sama-sama di sini. Ibu-ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Dari zaman akhir, anak udah warak kurang hari ini. Anak udah warak kurang hari. Bahkan rahim malah ngumpasnya bukan bekes saja angkat. Siti Hajar bikin sama-sama di sini adalah pelajaran terbaik bagi seorang istri yang solehah yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun warak ridho rumah ibu-ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Harus kamu, harus rakamu ridho seorang suami.
Karena Rasulullah SAW kagena barang siapa seorang istri itu meninggal dunia, namades para ini kaina, lalu suaminya ridho kepadanya, tidak ada tempat baginya kecuali surga. Tiwarahin dosi namades kaina, suami ridho kepadanya. Bahwa selama hidupnya di pernah hantar elin lain kena, jangankan hantar elin lain kena, hantar istimada bisa. Ain belum tuh kasar koba, yang arahina. Lulusan bahasa di tengah madam hitam ini. Oh ini luar biasa dulu hatanya. Maka untuk mendapatkan surga ibu-ibu selikin sama-sama di sini saya hanya dengan meraih ridho suami. Karena slogan yang ada di kepalanya, surganya anak di telapak kaki kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Kemudian jemaah sekalian, ngori pen ide Nabi Ibrahim regena dia tinggalkan istri dan anaknya. Ada doa kelampan atau fefar kembemba ada jemaah sekalian. Kemudian ketika beliau turun gunung tirakan idan tanah wilayah anaknya. Ada tirakan tanah idan wilayah anaknya, beliau pun bermunajat kepada Allah. Ini satu doa yang menakjubkan Nabi. Yang dimana kami bacakan dalam Al-Quran tadi. Apa kata Ibrahim? Rabbi ja'alli muqimas shalah. Rabbi ja'alli muqimas shalah. Doa pertama Nabi Ibrahim sama-sama dia sertai. Ya Allah. Warni matangnya nama anak rumah kita di tengah padang pasir tidak ada kehidupan ya Allah. Maka aku mohon kepadamu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, Rabbi ja'alli muqimas shalah. Jadikan mereka orang-orang tetap menegakkan sholat. Ini permintaan pertama. Kalau permintaan normal jemaah sekalian, seharusnya bukan sholat pertama. Karena di situ yang mereka butuhkan adalah bagaimana ada air, ada hujan, ada tumbuhan, ada makanan. Seharusnya tidak ulu kali rumah, kita baru zikir rumah, misalnya tadi. Kalau kotek wajur baik, kalau kotek madawai rumah bisa ada permintaan seperti itu. Itu normal. Akan tetapi Nabi Ibrahim permintaan pertama ya Allah, ada di pakai madawilo anak makala kayak rumah ini. Maka jadikan mereka orang-orang tetap menegakkan sholat. Kenapa sedikit sama-sama di sini saya pentingin semua. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran terbaik bagi kita. Bahwa sesungguhnya sholat merupakan sumber daripada keberkahan murid kita. Jangan pernah tinggalkan sholat sedikit sama-sama di sini. Makanya ada murid kita bila anaknya jangan ain risau dengan masalah non harus amal ain. Jangan pernah risau dengan semua itu. Risau kan bunda itu susah bunda itu sampai hari kita bunda. Sampai anaknya bunda itu ini yang menjadi pertanyaan mereka. Menjadi bahan renungan kita dalam hidup kita. Uru kita beda anaknya. Yang pertama kali risau sedikit sama-sama desenta saya. Apakah anak ini sholat atau tidak? Sebab sedikit sama-sama desenta saya. Edan bawing kesembea. Edan bawang kesembea. Edan biasa banget. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naran," kata Allah. Jaga serumu mereka ini. Biar anak kepada Allah Subhanahu wa taala kebaran api neraka. Masalahnya dunia sedikit sama-sama di cinta. Dia dengar. Tiba-tiba dengar mana sedikit sama-sama di dunia gitu. Allah berjanji kepada kita, "Fal ya'budu rabb hadzal bait." Dirikanlah salat kata Allah. Hidup ibadah Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Atau amahu min ju'. Allah akan berikan kita. Allah akan hilangkan rasa lapar kita. Hilang rasa lapar sedikit sama-sama di cinta saya. Rati singgahnya donggena nambora sehido nebo mbotsu. Maksudnya cowok-cowok ibadah di rumah, mata di rumah kata Allah Subhanahu wa taala pasti dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau amahu min ju' wa amalahu min khauf, dan Allah akan hilangkan rasa takut pada diri. Ketakutan terbesar yang sedikit sama-sama di cinta saya. Takut dengan dunia kita. Takut dengan dunia sedikit sama-sama di cinta saya. Sedikit yang takut kepada akhirat sedikit sama-sama di cinta saya. Padahal dunia sudah dunia singkat jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini puru, pitung pun baam dunia pakai. Satenggo-tenggo dari dasnya dia sedikit sama-sama. Aku di luar mau pitung pun baam.
Audilah yang baru berbahtir loh lain sama-sama dicerita. Umur serupa pun imam bare lohor deh. Lu 50 asar deh ini. Dan tidak ada manusia. Tibaran dari manusia tonton sedikit sama-sama dicerita. Coba lihat siapa yang duduk di antara yang umur 100 bah. Coba tahu di antara mereka yang umur 100 tahun sedikit sama-sama dicerita. Tidak ada. Maka sesungguhnya dunia ini ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Dunia ini rugi, ini laba, ini nagi, ini hari. Dunia sedikit sama-sama dicerita saya. Maka yang kekal abadi adalah iman dan amal saleh laita yang kita bisa persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan dengan itu akan mampu menyelamatkan laita, menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian adalah sikap pengorbanan Nabi Ibrahim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pengorbanan Nabi Ibrahim sedikit itu bakam dia. Proses sampai ke 9 anak itu prosesnya warung purusai mahar itu. Awal mula sedikit Nabi Ibrahim termasuk hamba yang kaya raya. Don terwana. Saking terwana Nabi Ibrahim dia, namun dia tidak pernah lupa kepada Allah. Akhirnya sifat akhir sedikit sama-sama diserintas. Allah memuji Ibrahim di hadapan seluruh malaikat itu. Puji Nabi Ibrahim di seluruh malaikatnya. Ya malaikatku nggak ada tiap Ibrahim ada nama. Sipun harta nggak ada urun dan terbarang nggak sedikit pun tidak pernah lalai kepadaku. Coba. Tendai roh kalau tidak tentu ismiah. Nampaknya berubah. Kalau kita tentu ismiah. Kalau kita balik lo kalau itu ismiah. Urun terbarang. Sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sedikit dia punya unta itu satu lembah ngacika dulu. Dombanya 9 motor. Maka ketika Allah memuji dia di hadapan malaikat, malaikat pun meminta kepada Allah. Maka ujian tesnya dua buah Nabi Rahaba makhluknya. Pertama Ibrahim diminta oleh malaikat. Yang kedua Nabi Ayub diminta oleh iblis. Jadi Nabi Ayub kesukuan itu iblis. Maka untuk urusan Ibrahim ini malaikat punya urusan. Maka turunlah malaikat. Dia punya kuda nepakan kita rumahnya. Punya tak kabarkan kita. Saya kan dokter marah. Punya macam menurut sobat saya. Turunlah malaikat menjelma sebagai manusia. Ada londok malaikat sedikit sama-sama diserintas. Neraka Nabi Ibrahim. Kemudian dia berkata, ya Ibrahim. So mentau pesakan bapak. Cuma mentau jimbar mentau untam buat lagi nak. Kalimat yang pertama keluar daripada mulut Ibrahim, semua ini milik Allah. Tahu rumah? Nggak gitu. Nang tahu deh. Bukan tahu doa hal ini. Bukan tahu doa. Sakas mbak. Bisa deh. Coba. Nabi Ibrahim kan meron kesedor ini milik Allah. Cuman sampai detik ini Allah kuasakan kepada. Masuk lagi pada tahapan kedua. Malaikat bertanya lagi, ya Ibrahim, sudikah engkau sedekahkan aku 1 atau 2 ekor? Unem besnya, sebuah atau 2 buah. Aku kan Nabi Ibrahim, wahai hamba Allah, bertasbihlah engkau kepada Allah. Maka akan berikan separuh daripada Nabi Adam. Bertasbihlah engkau kepada Allah, maka separuh harta akan kuberikan kepadamu. Maka dia orang kita tasbih. Subuhul kudus rabbuna wa rabbul malaikatu wa ruh. Sekali wali Ibrahim, maka semuanya akan aku kasih kita. Wali malaikat ini semuanya dikasih, maka dia serang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika berserah Ibrahim malaikat pun kembali kepada Allah. Ya Allah, memang kota kita. Betul-betul Ibrahim ini luar biasa ya Allah. Semua hartanya dia kasihkan kepada luar biasa. London Bali luar Nabi Ibrahim memang luar biasa. Atau Aurkah Ibrahim? Ya saudaraku, aing penuntu men onta, aing penuntu men aing penuntu sapi ya. Sekiranya Allah karuniakan aku seorang anak. Ini kalimatnya.
Nanti berupa Allah Subhanahu wa taala kalimat tadi. Sekiranya Allah karuniakan aku seorang anak, maka anak pun akan aku korbankan untuk Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Itu tahu andai. Maka berjalanlah waktu. Wabastarnahu bigulamin halim. Allah karuniakan dia seorang anak yang soleh, anak yang sabar. Larung pun sehingga sedikit tiwara makalelo saja saka Rabbi habli minus solihin. Ya Rabbi karuniakan aku anak yang soleh ya Allah. Ndai nomor ke 100 anak soleh. Nomor ke 100 dah anak itu tentara Malaysia. Anak soleh sedikit sama-sama desa. Karena anak yang soleh akan mampu menyelamatkan mereka mulai alam kubur sampai di yaumil mahsyar nanti. Bahkan di dunia sekalipun kita akan mendapatkan kenikmatan hati, ketenangan hati kita ketika kita mendapatkan anak yang soleh. Kalau guna soleh anak, soleh amarina. Nuntut durhaka anak boleh gay. Anak durhaka. Ternyata larap amal durhaka di anak. Sebab satu ketika Umar bin Khattab didatangi seorang tua, enggak Islam. Ya Umar, aki anak enak. Anak saya enggak enak ada durhaka anak. Anak begitu bayar anak dia, nuntun salah lah ikut. Nuntun etopar kan tidak gaya. Pam bayar anak. Anak durhaka. Saya mohon kepadamu, hukumlah dia ini. Enggak lo anak kongkene, laki kan. Poda enggak mar poda. Cuma madanya cerita ya Umar, ya Amirul Mukminin. Aku jago kewajiban amat jadi anak. Madam Sodi tadi disampaikan. Pertama kewajiban seorang ayat itu yang pertama carikan istri yang soleha. Di ngupa lagi. Pertama kali soleh guna. Yang pada nuntun Twitter boran terwarah nomor ke 100 jadi. Sebab usra kan tikar gagat tirwara usra. Sadar nak. Kau sering nganggur rumah tangga pendere, setan ibili lalu mereka tirwara bisa dari itu deh. Ya, kamu seperti rembulan sumur 5 lalu tirwara. Setan laku dia pulang dari. Kau sering nganggur, itu ini. Berarti kan ukuran bikin sama-sama di sini. Ukuran pertama mencari istri dan suami itu adalah soleh dan soleh. Oh iya. Kemudian awali memberi nama yang baik kepada anaknya. Dan yang ketiga mengajarkan Al-Quran. Anggai anak, tolong gue ada tilarang. Dia mencarikan ibuku seorang Nasrani. Dia memberi aku nama-nama yang jelek. Dan dia tidak pernah mengajarkan kepadaku Al-Quran. Anggai anak dia. Dembani pahu Umar bin Khattab. Oh, ternyata engkau yang durhaka kepada anaknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Sebab anak sedikit sama-sama di sini. Akas sekolah kahina diajarkan oleh gurunya sholat tepat waktu, sembahyang terdiri, dula di rumah, dan inaraman sembahyang, lu ubah ina kece HP, tanda HP, tanda TV, bawa waktu sembahyang dia mendapatkan pelajaran pendidikan Islam, tapi di rumahnya dia tidak mendapatkan contoh yang Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berilah. Warung pun seimbang. Itulah malam 8 Zulhijjah yang dikenal dengan malam hari Tarwiyah. Dia bermimpi. Mimpi lah loge. Iya bunanya. Anaknya. Larang mimpi. Mimpi apa tadi? Mimpi sebelas. Mimpi sebelas. Ya Ibrahim 83 tahun yang lalu dulu engkau pernah mengatakan sekiranya Allah mengaruniakan aku seorang anak maka anak pun akan aku sembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Malam 8 Zulhijjah dia mendapatkan mimpi dari Allah. Mimpi akan sunikin sama-sama dicerita saya. Mbut ragu Ibrahim sedikit. Gelisah Ibrahim ini sebuah mimpi di rumah atau di setan ini. Maka dikenal dengan hari Tarwiyah. Masuk 9 Zulhijjah hari kemarin. Masuk 9 Zulhijjah dia mendapatkan mimpi yang sama. Ada mimpi yang sama sedikit sama-sama disintas. Dia pun keluar menuju satu tempat padang yang luar biasa. Padang itu seperti padang mahsyar yang kita kenal dengan padang Arafah. Lalu Duhawi ini. Jadi Arafah dalam bahasa Arab itu adalah keyakinan. Dia meneguhkan hatinya, yakin bahwa ini bukan dari setan, ini dari Allah.
maka ente berfarakin mulia berikan kena hari Arafah ini. Bulan Dzulhijjah ini dimuliakan 10 hari pertamanya di bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Masuklah hari Arafah. Maka kata Rasulullah SAW, afdalul yaum yaum Arafah. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Afdalul doa Arafah, dan sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa 1 hari di hari Arafah, dia akan dihapus dosanya selama 2 tahun. 2 sembah laut, sembahyang akan datang. Luar biasa karena puasa abide. Masuk 10 Dzulhijjah, dom anaknya. Luar biasa. Panjang ceritanya tuh bikin sama-sama dicerita. Maka pertanyaan baik, bagaimana pengorbanan baik? Dengar anak dagat sapi kurba 20 tidak bisa kurba apa? Parki otor itu tidak bisa kurba. Nila tuh dia terlarang, dia akan terus bikin sama-sama dia serta semua pasti akan kita tinggalkan. Mantar orang gak dulu pakai pentaba, mansoki meri dulu pakai pentaba. Kepenta model itu aja, tiara merek. Mantar orang gak motor pesakang mantap berat aja, Makassar aku, tilan halus. Mantar orang gelim halus tilan harus Makassar. Sama mansoki meri dulu, malam Makassar pula. Kemudian ukuran ngarit dorang berarti aja Pak, ukuran itu Pak. Karena air di TSR tadi ilo keruku udah mengaris. Awan akak usia ukuran sama disuruh mulai. Sebuti podano, delaba karate ya. Tunggu waktu mati sedikit sama-sama diserta sebagai pelajaran baik. Apa yang mau kita sombongkan hidup jemaah sekalian? Apa yang mau kita banggakan jemaah sekalian? Pangkat bro, oh tirubai, anu itu di akhirat, rade, tanda rade ditunti tu. Larang kan tanda tunti tu, dokter anu, sabut dilarang pai, karena memang kepentaran itu ibadah sih. Dan memang dia tunti tu, sebab apa? Batilah, kau terikan sama-sama di sini. Wah, maka amalu kata Allah, kata Rasulullah, kecuali amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momen korban sedikit sama-sama disentasai membangkitkan dari umat Islam memiliki jiwa korban dan pengorbanan. Maka udah ingat hubungan dakit payah dan orang sokis saudaranya keluarga keboro. Tapi itu 1.700.000 tengok. Tapi itu sembah oke. Di HP kerimar kayak 1 juta sekarang. 5 anak 10 juta. Dia korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama itu bikin sama. Dia sama itu lah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Mau main mati pada penghijauan manusia lah. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin karim. Sebetulnya tunda rumah dengan mati pada semua orang kena. Mani au rumah. Sebab ini etalan dikaro, lain gantaro, umat gagaro. Kendaraan yang mewah, pesaka membotor tidak. Fasaddaqa wa aku minas solihin. Madarin sedekah rumah kena dan beramal soleh ya Allah yang aku tinggalkan selama hidupku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Mudah-mudahan sedikit sama-sama di sini saya. Pelajaran terbaik dari kisah Ibrahim memberikan pelajaran terindah bagi menakjubkan bagi kita umat Islam di akhir zaman ini, sehingga betul-betul lahirlah generasi-generasi pejuang yang siap mengorbankan harta dan dirinya hanya untuk menegakkan kalimat tauhid, kalimat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wa lisa'il muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala pandaikan kita semua. Ridho kita semua semakin sama-sama cinta saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang hidup dalam firman Allah
dan mati dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka selamatan fid din. Ya Allah, berilah kami kedamaian ya Allah dalam agama kami ya Allah. Keselamatan ya Allah, ketenangan ya Allah dalam agama kami ya Allah. Wa'afiatan fil jasad, beri kami ya Allah kesehatan lahir dan batin kami ya Allah. Wajidatan fil ilm, tambahkan ilmu pengetahuan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, taqabbal minna innaka antas tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Allahumma atik raqabana wa raqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma ya Allah, hapus nama kami ya Allah, nama kedua orang tua kami ya Allah dalam neraka ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih bersama kami maupun yang telah mendahului kami ya Allah. Kalaupun mereka masih hidup ya Allah, jadikan kami anak-anak berbakti kepada mereka ya Allah. Kalaupun mereka telah meninggal dunia, maka tidak ada harapan kami ya Allah. Kami tidak tahu nasib orang tua kami dalam kubur ya Allah. Maka harapan kami dan harapan kedua orang tua kami dalam kubur, selamatkan mereka dalam kubur ya Allah. Allahumma kaburahu kabur kami radiyallahu. Ya Allah, jadikan kubur mereka ya Allah bagian daripada taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, kalaupun ada yang hadir pada kesempatan yang begini ya Allah dalam keadaan sakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah kalau ada saudara kami yang masih sakit ya Allah. Kalaupun ada saudara kami yang bermasalah ya Allah, maka selesaikanlah ya Allah. Kalaupun ada di antara kami saling hasad, saling dengki, saling iri ya Allah, maka jadikan hati kami saling cinta dan kasih sayang ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Satukan hati kami ya Allah, hati kaum muslimin. Jangan biarkan di antara kami saling iri, saling hasad, saling fitnah, memfitnah di antara kami ya Allah. Karena semua itu akan membatalkan amal ibadah kami ya Allah dan akan melemahkan kekuatan kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Selamatkan saudara kami di Palestina ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Menangkan mereka di atas musuh-musuhmu ya Allah. Hancurkan musuh-musuhmu ya Allah. Israel la'natullah, Yahudi la'natullah. Hancurkan mereka ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana illam taghfir wa tarhamna nakuna minal khasirin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.